Ramadan yang penuh dengan berkah, penuh dengan hikmah, penuh dengan pertolongan Allah, nikmat Allah. Salah satu nikmat yang dijanjikan bagi setiap shaimin, bagi setiap orang yang bertakwa adalah akan mendapatkan ketakwaan. Bagi orang yang beriman kemudian melanjutkan tugasnya berpuasa, maka Allah janjikan la'allakum tattaqun, agar kalian dapat mendapatkan ketakwaan, dapat taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kenapa ayyuhal hadirun? Karena orang bertakwa ini banyak sekali manfaatnya. Kalau dalam bahasa ilmu kita sebut dengan samratut taqwa, buahnya takwa, atau muntijatut takwa. Ada takwa yang kemudian sudah berbuah menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Idealnya puasa yang dijanjikan menghasilkan ketakwaan pun akan kita rasakan manakala kita benar di dalam menjalankannya, insya Allah. Siang ini khatib mengajak kita semua mengambil satu saja dari sekian banyak manfaat atau buah yang akan Allah berikan bagi orang yang bertakwa. Apa itu ayyuhal hadirun? Bahwa orang yang bertakwa itu selalu dapat memaknai kehidupannya. Orang yang bertakwa selalu mudah mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Orang yang bertakwa tidak sulit untuk mencari alasan agar dia selalu dalam kondisi bahagia. Orang yang bertakwa tidak sulit untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang menimpanya. Tidak selalu dalam peristiwa duka ataupun bahagia, tapi dalam kondisi sempit ataupun lapang sekalipun dia akan mendapatkan pelajaran yang sungguh sangat berharga. Maka orang bertakwa seperti inilah yang diharapkan. Siapa contohnya? Contohnya para nabi dan rasul. Contohnya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah al-khulafa ar-rasyidun. Contohnya adalah orang-orang soleh, tabi'in, sampai kita semuanya. Insya Allah di antara kita bisa menemui masih ada orang-orang yang kita bisa jadikan contoh, sehingga kita yakin banget bahwa takwa yang dijanjikan oleh Allah yang akan diberikan bagi hamba-hamba yang berpuasa betul-betul membuahkan manfaat yang luar biasa. Hadirin asadakumullah. Coba sekarang kita lihat, informasi semakin mudah kita dapat. Bagaimana dekadensi moral, kemajuan teknologi semakin hebat, namun moral rupa-rupanya tidak semakin naik, tidak semakin baik. Kita lihat berita, kita dengar informasi, ada anak-anak muda yang bunuh diri, ada anak-anak yang masih kecil, remaja, yang kemudian kena penyakit diakibatkan karena kecanduan gadget, kecanduan game online, dan lain sebagainya. Orang tua belum mampu mengatasi kemajuan teknologi yang ada dan memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Bahkan diri kita pun terkadang terlupa, terlena. Kita lupa memaknai kehidupan sehingga waktu pun terlewat sia-sia. Apa akibatnya? Ayyuhal hadirun asadakumullah. Akibatnya manakala kita tidak pandai mengambil pelajaran dalam setiap sesi kehidupan yang Allah titipkan atas umur kita, maka kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah menyerah. Anaknya masih tidur belum bangun padahal sudah balik, harusnya sholat subuh, sudah tidak mau membangunkan. Gara-gara apa? Wah, dia lebih pintar, nanti juga ngerti sendiri. Ayolah hadirin asadakumullah. Ini menyerah. Inilah bukti bahwa kita belum mendapatkan ketakwaan
yang dijaminkan oleh Allah gara-gara kita berpuasa Ramadan. Karena sekali lagi, orang bertakwa itu sifatnya selalu positif, selalu dapat mengambil pelajaran, tidak pernah menyerah dan putus asa, pandai mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, mudah sekali mensyukuri nikmat, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Masya Allah. Hadirin azadukumullah, andai saja para nabi dan rasul tidak mendapatkan karunia takwa ini, maka mereka tentu sudah akan putus asa. Nabi Yusuf misalnya, bagaimana ujiannya luar biasa, harus dimasukkan dalam sumur, tapi beliau tetap optimis, tenang, bahagia batinnya. Harus dipenjara. Bagaimana Nabi Ibrahim yang harus memasuki api yang sangat panas karena bertentangan dengan penguasa. Bagaimana Nabi Ayub yang selalu sakit dalam kehidupannya, hampir-hampir tidak ada kata sehat dalam hidupnya, tapi beliau tetap optimis, selalu bersyukur. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang teraniaya di Mekah, orang-orang kafir musyrik menghina beliau, mencaci beliau, bahkan mengancam keselamatan beliau, sangat berkeinginan membunuh beliau. Tapi beliau menghadapinya dengan sukacita, dengan doa, dengan harapan. Masya Allah, ini luar biasa. Tidak ada satupun kalimat terucap di baginda Nabi bahwa Nabi membenci mereka, mendoakan mereka binasa, mendoakan mereka orang-orang yang ada di Mekah ketika itu, ketika memusuhi Nabi dengan keangkara murkaan, dengan azab siksa dari Allah. Tidak. Sedangkan kita ayyuhal hadirun, terkadang hanya lewat WA salah paham, sudah kita tidak senang, sudah kita kecewa, sudah kita nggak mau bertegur sapa, sudah kita menganggap kita bukan saudara. Di mana ketakwaan itu? Di mana ketakwaan yang Allah janjikan itu? Apa yang salah sebenarnya? Jangan-jangan ada amalan yang belum kita lakukan, yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa kita kelewat? Karena kebanyakan kita membaca Al-Quran kebut-kebutan khatam, tidak fokus atau kurang memahami apa isi kandungan Al-Quran, tapi hanya berlomba-lomba bagus-bagusan membaca Al-Quran. Ayo hadirun asadakumullah. Ada ilmu khusus yang diamalkan oleh para nabi dan rasul, doa khusus yang menghasilkan ilmu khusus, dan itu disampaikan banyak ayat dalam Al-Quran dalam kata yang diwakili dengan kata hikmah. Luqman misalnya, orang soleh, jumhur ulama mengatakan beliau bukan nabi tapi orang soleh. Justru luar biasa, malah semakin mudah bagi kita untuk mengamalkan, karena doa ini bukan hanya doa yang diamalkan Nabi dan Rasul, tapi juga orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim. Allah sampaikan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Insyaallah. Allah sampaikan, sungguh telah diberikan kepada Luqman itu ilmu hikmah. Ini mungkin ini ayol hadirun yang perlu kita amalkan. Doa ilmu hikmah, doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran agar kita memiliki kemampuan berhikmah. Contoh sederhana, ketika ada orang kena musibah, nasihatnya sama, sabar, pasti ada hikmahnya. Nanti kita yang dapat musibah, orang lain datang ke kita juga mengatakan, sabar ya, insya Allah semua ada hikmahnya. Prakteknya apakah semudah itu kita mendapatkan hikmah?
Prakteknya apa? Secepat itu bangkit dari keterpurukan. Ternyata tidak, ayolah hadirun. Banyak orang tahu ilmunya, sulit prakteknya. Kenapa demikian? Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu kasih hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki olehnya. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ilmu hikmah, maka Allah sampaikan faqad utiya khairan katsira, dia akan diberikan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Dapat musibah, bagi dia baik. Dicaci maki orang, bagi dia baik. Gagal dalam bisnis, bagi dia baik. Sukses pun bagi dia baik. Antara gagal dan sukses tidak akan mempengaruhi cara dia bersyukur kepada Allah. Karena dia mampu mengambil hikmah, mampu mengambil pelajaran. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kalau begitu apa yang kita lakukan? Minta kepada Allah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, Allah ajarkan doa lewat baginda Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah ya Rabb, Zat yang mengatur diriku dan alam semesta ini, berikanlah kepadaku hikmah wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Allah pakai kata alhiqni bukan adkhilni. Apa maknanya? Maknanya kalau adkhilni belum tentu menyatu, masuk saja. Tetapi kalau alhiqni menyatu. Kita minta pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang soleh. Tapi aku bukan hanya membawa tasnya orang yang soleh, tapi aku bagian dari orang soleh tersebut. Ini doa yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ajarkan kepada kita semua. Pendek doanya, mudah dihafalkan, mudah diamalkan, tapi dahsyat manfaatnya. Manakala kita amalkan ini, insya Allah Allah akan gerakkan hati kita untuk memahami apapun dengan kebaikan, menghasilkan kebaikan. Mungkin orang lain tidak mampu menangkap kebaikan di tengah kesengsaraan. Namun orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, seperti para nabi dan rasul, seperti orang-orang yang soleh, mereka selalu diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah, diberikan keoptimisan. Mudah sekali baginya untuk bersyukur. Anishkur lillah, sangat mudah bagi dia untuk mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, memudahkan kita untuk mengamalkan surat Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Insyaallah jika kita amalkan rutin, Allah akan berikan kesempatan kita untuk mudah sekali memaknai hidup dan dekat sekali dengan rasa syukur. Dan kita perlu ingat bahwa rasa syukur itulah rumus untuk mendatangkan tambahan-tambahan nikmat dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.